orang itu tidak ada yang mau berinvestasi ke IKN sampai hari ini. Kan tidak ada kan? Yang dari luar gitu, ya, yang sudah pasti, kecuali akhir-akhir ini beberapa, paling tidak sampai saat itu jawabannya katanya. Karena kepastian hukum di sini tidak ada. Orang mau berinvestasi sudah jelas aturannya gini, tapi diajak masuk pintu lewat pintu belakang oleh pejabat sendiri. Kamu bayar segini aja deh, saya yang nanggung, selesai. Orang manajemen urusannya terbatas. Dan kemudian kalau kita masuk ke politik, orang-orang kalangan tertentu tidak suka, takut mereka. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Kami ini bukan pembenci. Kalau orang pembenci itu mau benar mau salah, pokoknya gue benci udah terus saja. Kami ini orang rasional. Orang rasional itu menyampaikan sesuatu yang benar, ya kita harus berpihak yang benar begitu, dengan cara yang benar begitu ya. Sehingga ketika orang itu benar ya kita dukung, ketika orang tidak benar ya kita ingatkan, jangan dijerumuskan begitu. Nah, ini yang terjerumus nanti bangsa ini. Maka ketika bertemu dengan Prof. Mahfud, saya kira saya ingin menyuarakan sesuatu tapi dengan suara beliau begitu kan. Dengan yang lain juga begitu. Jadi itu yang kita harus bela begitu. Jadi ketika ada kan sindirannya, kemana aja lu, dulu lu dukung, sekarang lu begini, begitu kan? Apa sudah nggak dapat lagi kesempatan? Nggak begitu, saya masih punya kesempatan, banyak saya, karena saya profesional, begitu, tidak terlibat dalam hal. Tapi kalau benar, itu harus kita katakan benar. Jadi kita bukan dulu dia tidak benar, kan dulu dia benar. Tetapi ketika dia tidak benar, kita sampaikan, kita ingatkan begitu dengan cara kita begitu. Dan saya kira ini namanya public education kan, mengedukasi masyarakat agar bisa berpikir dengan kritis. Demokrasi ini terjaga gitu, penegakan hukum terjaga. Bahkan saya kemarin ketemu sama sahabatnya Prof. Mahfud juga, Pak Lut gitu. Pak Lut Panjaitan. Pak Lut sampaikan pada saya, kan Pak Renat juga pernah kritik saya. Oh iya, saya kritik ketika beliau datang ke UI. Mahasiswa di sana ya. Ketemu mahasiswa dan ketemu para guru besar di UI, ingin mendapat masukan bagaimana caranya pemerintahannya Pak Prabowo bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Betul. Dan saya jawab dengan enteng, salah tempat Pak Luhut. Saya bilang begitu, salah tempat. Karena persoalan ekonomi ke depan itu adalah aspek-aspek non ekonomi. Apa itu? Aspek pemberantasan korupsi, penegakan hukum, keadilan. Ini masyarakat merasa tidak adil saat ini, gitu kan? Sangat tidak adil, penegakan hukum berantakan, bagaimana kepolisian harus diperbaiki, kejaksaan harus diperbaiki. Yang dulu kita sebut oknum, sekarang orang tidak menyebut lagi oknum, begitu. Jadi ini persoalan-persoalannya. Jadi membaca dengan clear. Kenapa saya harus ucapkan? Karena saya tahu teman-teman saya ekonom tidak berani menyampaikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Love Blog 4. Terima kasih sobat sudah mampir di video ini. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah. Di kesempatan kali ini kita akan menyoroti atau menyimak pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi, di mana kita akan menyimak diskusinya Profesor Renal Kasali, Profesor Ekonomi ya, dan Mahfud MD sebagai pengusaha hukum. Ia menceritakan bagaimana pengalaman bertemu pengusaha yang mengeluh tentang sulitnya berbisnis di Indonesia karena praktek korupsi dan pungli. Terus bagaimana Mahfud MD dan Renal Kasali menghadapi ini sehingga sabar pungli ya. Yuk kita tonton videonya. Nah, sebelum tonton saya harap sobat untuk like dan share video ini ya. Oke sobat, yuk tonton video Itu memandu kita. Ya. Enggak, Prof. Baik, saya ambil ya. Prof, izin, yes. Oke. Apa saya baca? Oh, Profesor turun gunung. Ini Profesor turun gunung yang pertama kali muncul. Profesor turun ini, Prof. Renal, Prof. Mahfud ingin menggambarkan kepada publik sesi ini bahwa Pak Mahfud dan Pak Renal itu adalah contoh dua scholar yang tidak menara gading, gitu ya. Dua-duanya mau turun langsung, ketemu dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, berbicara tentang apa yang dihadapi oleh bangsa kita, memberikan arahan tentang apa yang mestinya dilakukan, sekaligus menemani bila ada solusi-solusi yang ingin ditawarkan kepada pemerintah. Pertanyaan saya, Prof, saya mulai dengan Prof. Mahfud dulu. Apa yang mendasari Pak Mahfud yang punya pikiran yang sama dengan Pak Renal,
yang tidak henti-hentinya memberikan masukan arahan kepada publik dan menggunakan sarana media sosial seperti sekarang? Kalau saya sih tanggung jawab sebagai warga negara yang kemudian dianugerahi sebagai scholar ya, kan harus punya tanggung jawab terhadap kelangsungan bangsa dan negara. Oleh sebab itu kita selalu menggerakkan masyarakat dan kampus-kampus, warga kampus untuk bersuara. Itu kalau melihat ketidakberesan lah, minimal ketidakberesan menurut logika umum. Kita tidak tahu kadang-kala tidak beres itu karena ada alasan-alasan tertentu kan. Tapi kalau dilihat secara umum dan kemudian menjadi public common sense bahwa itu tidak benar, ya kita bergerak. Kalau saya bergerak turun ke kampus-kampus, memicu lah atau mengajak, memprovokasi kalau bahasa politiknya. Ayo dong dilawan. Masa ini ketidakadilan Anda diem aja? Kampus itu kan dididik. Ya, orang kampus itu kan dididik untuk membangun keadilan, membangun kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya kan, bicara yang benar. Nah, jangan masyarakat itu sampai takut. Nah, maka kita, kalau saya melalui berbagai kegiatan di kampus dalam bentuk seminar yang sifatnya saya sebut budaya akademik. Budaya akademik itu budaya akademik itu ya kebiasaan di luar norma. Misalnya harus lulus nilai sekian, indeks prestasi sekian, lulus kalau sekian tahun tidak lulus itu DO, itu kan norma. Nah, kalau budaya itu kegiatan dan tidak ada nilai lulusnya tidaknya, tapi itu sangat penting. Nah, saya membangun itu ke kampus-kampus. Norma akademiknya kita jaga, tapi budaya akademiknya, tradisi akademiknya untuk saling mengingatkan, untuk mengasah otak, untuk bicara ke tengah-tengah masyarakat. Nah, itu saya bangun. Oleh sebab itu saya datang ke kampus-kampus, saya masuk juga ke LSM, saya aktif juga di berbagai organisasi civil society, itu saya masuk. Bahkan dulu saya pernah mendirikan Parliament Watch di Jogja, itu saya yang dirikan, sampai sekarang masih ada. Saya aktif di LBH, di kelompok-kelompok diskusi, terus ikut karena ya panggilan itu. Dan itu kampus, memang kimiawinya dari lama ya, sejak awal kimiawinya ya? Dari tidak lama. Terpengaruh Pak Mahfud masuk dalam pemerintahan lalu keluar enggak lagi ya? Oh enggak, tetap aja. Saya jauh sebelum lahirnya reformasi, saya kan sudah aktif di berbagai tempat gitu. Sehingga ketika masuk ke pemerintahan saya pertahankan itu agar tidak terkesan, ya kan ada orang sebelum masuk pemerintahan gluk sesudah masuk lembek gitu. Wah, ini orang kalau kasar mengatakan ini kan hanya dulu nggak dapat aja, sesudah masuk sama aja ikut korupsi kan gitu kan. Sindiran orang, karena koruptor yang banyak masuk sekarang itu kan mereka yang dulu pejuang kan. Iya kan, pejuang. Saya sudah masuk ikut, oh berarti ini dulu karena tidak kebagian. Saya tidak ingin itu terjadi pada saya. Saya ya di luar atau di dalam akan sama saja memperjuangkan nilai-nilai akademik, nilai-nilai kebenaran sesuai dengan bisikan hati nurani. Oleh sebab itu saya harus tegas. Apapun risikonya kalau ini bagi saya, kecuali sifatnya pilihan kebijakan ya. Kalau pemerintah melakukan pilihan kebijakan, ada yang setuju, ada yang tidak, tentu saya memihak pemerintah karena ini hanya pilihan, bukan soal benar salah. Tapi kalau sudah soal benar salah, saya memihak yang benar, siapapun yang harus saya hadapi gitu. Prof. Renal? Ya, saya berasa kalau dari kemahasiswaan saya kan adalah mahasiswa yang masuk dalam kategori independen saat itu. Jadi kami tidak masuk dalam kategori mana-mana. Kadang-kadang kami naik gunung, kadang-kadang kami urusan kemasyarakatan, sosial dan sebagainya begitu ya. Sampai kemudian karir saya di wartawan. Saya pernah jadi wartawan juga. Kompas. Di grupnya Kompas. Di grup Kompas. Okay. Grupnya Kompas, ada majalah berita baru mau dibikinkan, saya terlibat di sana. Sampai kemudian saya terbiasa bertemu dengan beragam orang. Nah, ketika saya balik dari sekolah di Amerika, saya sudah terbiasa menulis. Dan dari tulisan itu kita dapat feedback dari masyarakat dan mengatakan, ini saya ceritakan yang benarnya, ini saya ceritakan benar. Kok lama-lama ini jadi meluas, melebar begitu ya. Nah, ketika saya kembali tentu saya harus selesaikan dulu pengabdian saya di kampus. Saya 10 tahun lebih menjadi ketua program, doktor, program magister dan sebagainya di UI. Setelah selesai saya bilang, saya harus melakukan sesuatu dan terlepas dari birokrasi, karena birokrasi itu jadi admin.
Ya, makanya saya dirikan rumah perubahan. Saya harus mandiri untuk melakukan kegiatan sosial dan kemasyarakatan ini. Nah, tapi namanya orang mikro kan stigmanya orang manajemen dia begitu kan. Orang manajemen urusannya terbatas dia. Terbatas. Terbatas dan, ya. Ya, dan kemudian kalau kita masuk ke politik, orang-orang kalangan tertentu tidak suka. Ya, takut mereka. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Kami ini bukan pembenci. Kalau orang pembenci itu mau benar mau salah, pokoknya gue benci udah terus saja. Kami ini orang rasional. Orang rasional itu menyampaikan sesuatu yang benar. Ya, kita harus berpihak yang benar begitu dengan cara yang benar begitu ya. Sehingga ketika orang itu benar ya kita dukung. Ketika orang tidak benar ya kita ingatkan. Jangan dijerumuskan begitu. Nah, ini yang terjerumus nanti bangsa ini. Maka ketika bertemu dengan Prof. Mahfud, saya kira saya ingin menyuarakan sesuatu tapi dengan suara beliau begitu kan. Dengan yang lain juga begitu. Jadi itu yang kita harus bela begitu. Jadi ketika ada kan sindirannya kemana aja lo dulu lo dukung, sekarang lo begini begitu kan. Apa sudah nggak dapat lagi kesempatan? Nggak begitu, saya masih punya kesempatan banyak saya karena saya profesional begitu tidak terlibat dalam hal. Tapi kalau benar itu harus kita katakan benar. Jadi kita bukan dulu dia tidak benar, nggak dulu dia benar. Tetapi ketika dia tidak benar kita sampaikan, kita ingatkan begitu dengan cara kita begitu. Dan saya kira ini namanya public education kan, mengedukasi masyarakat agar bisa berpikir dengan kritis. Demokrasi ini terjaga gitu, penegakan hukum terjaga. Bahkan saya kemarin ketemu sama sahabatnya Prof. Mahfud juga, Pak Luhut gitu Pak Luhut Panjaitan. Nah, Pak Luhut juga sampaikan pada saya, kan Pak Renald juga pernah kritik saya. Oh iya, saya kritik ketika beliau datang ke UI. Ketemu mahasiswa di sana ya. Ketemu mahasiswa dan ketemu para guru besar di UI ingin mendapat masukan bagaimana caranya pemerintahannya Pak Prabowo bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Betul. Dan saya jawab dengan enteng, salah tempat Pak Luhut. Saya bilang begitu, salah tempat. Karena persoalan ekonomi ke depan itu adalah aspek-aspek non ekonomi. Apa itu? Aspek pemberantasan korupsi, penegakan hukum, keadilan. Ini masyarakat merasa tidak adil saat ini gitu kan, sangat tidak adil. Penegakan hukum berantakan, bagaimana kepolisian harus diperbaiki, kejaksaan harus diperbaiki. Yang dulu kita sebut oknum, sekarang orang tidak menyebut lagi oknum begitu. Jadi ini persoalannya. Jadi membaca dengan clear. Kenapa saya harus ucapkan? Karena saya tahu teman-teman saya ekonom tidak berani menyampaikan itu, padahal mereka berada pada ruang yang sangat makro dan tidak berani bersuara sama sekali untuk mengklarifikasi ini kepada publik. Apa yang menyebabkan itu, Prof? Sampai muncul sikap seorang yang disebut sebagai ekonom yang sejatinya orang kampus juga, tapi tidak menyuarakan itu. Karena ekonomi itu kan urusan negara, dan ketika kawan-kawan itu masuk dalam bagian dari pemerintahan, to some extent mereka juga khawatir terhadap pekerjaan mereka, posisi mereka masing-masing. Padahal ini tidak berkaitan dengan pekerjaan kita. Kita harus menyuarakan yang benar dengan cara yang benar. Kalau caranya salah, main tunjuk saja, nyala-nyalain orang, ya tentu tidak benar. Kan kita sampaikan fakta-fakta dan bahasa kita bukan bahasa kebencian. Publik tahu itu bahwa kita bukan karena kebencian, tapi adalah karena kecintaan kita pada tanah air ini. Pak Mahfud, tadi Prof. Renald mengatakan bahwa yang tadi ini bisa disalahartikan oleh masyarakat. Orang mengkritik dianggap misalnya resikonya nanti ada masalah dengan pemerintah. Pak Mahfud kan orang yang pernah dalam pemerintahan, keluar kemarin kemudian berkompetisi di Pilpres, lalu kemudian dicap mungkin sekarang oleh orang bukan bagian dari pemerintahan, nanti dianggap bahwa kekecewaan dari Pak Mahfud sehingga harus selalu mengkritik. Apa yang Anda rasakan selama ini? Saya merasakan itu bahwa pertama seperti Pak Renald tadi harus bicara atau menyuarakan kebenaran. Tentu kalau saya menyuarakan kebenaran itu di medsos misalnya ada 1000 komen gitu, mungkin ada 2, 3 atau 5 gitu paling banyak. Lalu dulu Anda kan di sana dulu kok diem aja gitu kan? Anda kan gagal ada Anda kan gagal gitu. Anda pernah di situ nggak berbuat apa-apa. Nah, kritik seperti itu ada, tetapi saya nggak pernah jawab begitu. Yang mengatakan gitu menurut saya gagal karena kemudian
orang lain yang jawab di antara para netizen komen-komen sendiri, itu saling nanggapi justru ya. Saling nanggapi justru menjawab. Termasuk yang kemudian saya dianggap orang gagal, saya tidak nanggapi sama sekali. Ngapain nanggapin orang kayak gitu? Tapi kan kemudian ada orang yang nyetel pidato saya di UGM hari kelahiran Pancasila itu kan, itu ada Kongres Pancasila ke-12. Nah, saya bicara di situ. Nah, ada orang bertanya seperti itu, Pak Mahfud, itu pidato Anda tuh bagus tadi, tapi Anda sudah pernah jadi Menko Polhukam, ternyata tidak mengubah apa-apa, gitu kan? Apa yang sudah Anda lakukan gitu? Di forum itu dia tanya. Di forum itu dia. Lalu Pak Mahfud jawab. Nah, lalu saya jawab saya begini, yang kita bicarakan itu moral bangsa. Kalau bicara orang per orang, tidak ada orang di Indonesia berhasil mengubah Indonesia sebaik apapun. Siapa yang menurut Anda baik? Saya tanyakan. Muhammad Hatta misalnya, anti korupsi selama hidupnya. Apakah dengan Pak Hatta jadi wapres dan kemudian terus berjuang korupsi habis? Tambah banyak juga. Tapi apakah Anda akan bilang Pak Hatta gagal? Nggak bisa. Pak Hatta tetap orang baik gitu, meskipun dia tidak berhasil mengubah Indonesia. Apakah Anda mau mengatakan Mar'i Muhammad itu tidak baik? Dia anti korupsi, melawan pemerintah yang korup, tapi korupsi tetap banyak. Apakah Anda akan mengatakan Mar'i Muhammad itu gagal? Tidak berbuat apa? Beda dong, saya bilang, cara menilai. Nah, saya lalu agak, karena dipaksa. Orang itu yang bertanya gitu tuh kan orang bilangnya saya dari Lemhanas. Anda dari Lemhanas kan? Saya bilang. Nih, saya bilang, buka kompas.com 13 Desember 2023. Ini yang terbaik nih, saya bilang. Bidang Polkam yang terbaik. Hasil survei Kompas. Hasil survei Kompas, dan bisa oleh penonton sekarang aja dibuka, yang dengarkan. Buka 13 Desember, survei Litbang Kompas. Terbaik nih. Tapi saya bilang, saya tetap mengatakan Indonesia sekarang buruk meskipun saya saat itu terbaik gitu. Karena apa? Karena kita bicara keseluruhan sebuah sistem. Moralitas bangsa itu apa? Saya bilang begitu. Jadi menilai orang itu, bedakan dong menilai sebuah situasi nasional dengan prestasi masing-masing orang. Kalau prestasi masing-masing orang, banyak orang ya, yang satu koruptor tapi jalan terus, yang satu nih baik tapi gini, itu bisa. Dan itu bisa diukur secara ilmiah, misalnya survei Kompas, saya bilang. Dilihat bidang Polkam, bidang hukum di saat itu kan terbaik, saya bilang. Hanya di bawah presiden 82 gitu, lalu yang lain rata-rata ke tata pemerintahan itu 72, saya dapat 80 lebih di atas ini, kan gitu. Tapi bukan itu yang kita bicarakan. Saya bilang, saya tidak akan menjawab itu. Kita sedang bicara moral bangsa. Kalau bicara prestasi pribadi, kredibilitas pribadi, integritas pribadi, itu bisa nilai orang beda-beda, saya bilang. Ini masalah moral bangsa kita. Apalagi korupsi di berbagai sektor itu tumbuh, saya bilang. Nah, itu jawaban saya. Jadi saya tidak pernah risau dengan kritik-kritik itu. Nanti netizen sendiri kan. Akhirnya netizen saling menyanggah gitu ya. Saling menyanggah kan. Dan mereka saling berdebat masing-masing ya. Memberi jawaban. Dari jawaban yang saya lupa bahwa saya pernah pidato itu di GM, digunting oleh orang di setel ini loh pidatonya Pak Mahfud. Kamu apa kok mau bilang? Kamu tuh siapa kok bilang Pak Mahfud gagal nih? Jawabnya katanya saya. Oh iya nih, saya diem aja kan. Nah, maksud saya masyarakat tuh udah cerdas gitu. Ya, Prof Renal sebagai orang yang menanggapi dari luar melihat ini situasi ini, ya biasalah ada seperti itu karena ketika kita ribut dengan seseorang dalam satu percakapan atau satu kejadian, kadang-kadang kita justru punya kesempatan membaca, oh dia punya buzzer, oh dia punya banyak pendukung, oh dia punya tokoh yang fanatik dan sebagainya. Kita bisa membaca itu. Jadi ketika kita memberikan satu penjelasan yang saya kira itu adalah baik begitu, ada juga pasti yang tidak suka, dan kita tidak bisa membuat semua orang happy suka dengan kita, tidak bisa juga Prof Mahfud. Jadi saya membiarkan saja begitu ya. Ada hal seperti itu, tapi memang kelihatan ada percakapan-percakapan. Kadang-kadang kita iseng juga pengen baca juga apa sih yang dipersoalkan. Ya kadang-kadang kita kasih jempol juga mereka gitu ya. Ya, tapi itulah netizen ya, mereka sedang mencari kebenaran, dan di antara mereka ada yang punya kebenaran mutlak begitu, bahwa benar atau salah adalah benar atau salah ya salah, begitu aja. Ada saja yang begitu, tapi saya pikir banyak yang mau belajar rasional gitu ya. Satu hal ya tadi dari penjelasan Pak Renal itu bahwa masalah pembangunan ekonomi mau tumbuh berapa tidak hanya faktor ekonomi semata-mata. Betul. Ada faktor hukum juga, terutama faktor kepastian hukum nih.
Saya juga disadarkan tentang ini oleh Pak Renal. Beberapa kali beliau ini membawa pengusaha ke rumah saya dan ke kantor saya. Pak Mahfud, ini keluhan para pengusaha nih. Sewaktu Pak Mahfud jadi Menko Polhukam. Waktu saya Menko Polhukam dibawa tuh pengusaha-pengusaha 12 orang, lalu yang dibawa ke rumah saya 6 orang mengeluh, Pak, gimana ini Pak? Saya mau berinvestasi, hukumnya tidak pernah memberi kepastian. Diantar oleh Pak Renal ya orang itu. Kami berinvestasi begini dipersulit, disuruh ini sampai beberapa tahun izinnya enggak jadi, sementara orang yang nyelonong masuk ngasih uang langsung jadi gitu. Enggak ada kepastian seperti ini. Iklim investasi tidak akan tumbuh. Itu pula sebabnya yang kemudian akhir-akhir ini saya mendengar 2 hari yang lalu, itu sebabnya yang menjelaskan mengapa orang itu tidak ada yang mau berinvestasi ke IKN sampai hari ini. Kan enggak ada kan? Yang dari luar gitu, ya, yang sudah pasti, kecuali akhir-akhir ini beberapa. Paling tidak sampai saat itu jawabannya katanya. Karena kepastian hukum sini tidak ada. Orang mau berinvestasi sudah jelas aturannya gini, tapi diajak masuk pintu lewat pintu belakang oleh pejabat sendiri. Kamu bayar segini aja deh, saya yang nanggung, selesai. Kan tidak ada kepastian nih. Nanti kalau udah jadi pasti diperas lagi. Kamu dulu nggak bener tuh, peras lagi. Sehingga itu menyebabkan iklim investasi. Kemudian korupsi. Itu hasil SIGI ya. Berbagai lembaga SIGI, korupsi, kemudian konflik of interest di antara para pejabat dan sebagainya, itu mengganggu iklim investasi. Hukum korupsi terkadang bisa diselesaikan di balik meja tuh, korupsi. Siapa yang sekarang boleh ditersangkakan, siapa yang tidak, siapa yang dibiarkan. Terus ada orang-orang masing-masing di belakang. Nah, itu akan merugikan pembangunan ekonomi. Sehingga sampai minggu lalu gitu ya. Sampai minggu lalu saya masih berbicara di satu tempat, di tempatnya sahabatnya Pak Renal juga, Pak SD Darmono. SD Darmono. Di Presiden Club. Saya bicara gini, saya gembira Pak Prabowo akan meraih pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, nanti kita buktikan aja gitu. Karena saya diskusi, kalau kayak sekarang ini hukumnya tidak jelas, penegakan hukum ini kolusi terjadi di mana-mana gitu ya. Politik ekonominya masih sama orientasinya, pengambil kebijakannya masih sama begitu. Mana perubahannya? Dulu udah 10 tahun Pak Jokowi, mana pernah nyampe di angka 6,5% misalnya. Sekarang mau ke 8%. Ini masih sama, malah untuk tahap awal ini penegakan hukum masih agak amburadul, ya kan? Terus gimana? Kepastian hukumnya di mana? Gitu. Jaminan bagi orang berinvestasi agar aman di mana gitu. Nah, itu yang dulu sering saya diskusikan oleh Pak Renal, dan Pak Renal membawa orang lapangan, tidak memberi teori gitu. Ini Pak yang pengalaman nih Pak, ini ayo bicara langsung kepada Mahfud, Pak Mahfud, ke kantor, ke rumah, atau kadang-kala sama mengundang. Lalu ngundang Pak Renal, tolong Pak jadi moderator, saya ingin mendengar orang-orang ini. Sering kan dengan Pak Renal? Iya sering. Menarik. Ini semuanya kita udah masuk ke topik berikutnya nih. Nah, itu ya sobat ya. Ternyata penegakan hukum dalam untuk membangun ekonomi itu yang sangat penting ya. Dibilang Profesor Renal Kasali bilang bahwa ya Bapak salah ke LBP kalau pengen ekonomi naik datang ke sini. Justru jika ingin menaikkan ekonomi itu bukan fokus ke ekonominya, tapi tentang hukumnya yang non ekonomi. Nah, gitu. Dan akhirnya Pak Mahfud sendiri juga mengiyakan ya, dulu katanya saat pemerintahan Jokowi untuk 6,5% aja ya nggak bisa. Nah, sekarang Prabowo ingin 8%, tapi penegakan hukumnya masih amburadul gitu. Nah, ini bahkan tadi kan terang-terangan kenapa IKN sampai sekarang tidak ada investor luar negeri. Karena apa? Karena tidak ada kepastian hukum. Ya, ada permainan, kamu udah ngasih setor saja segini, nanti tinggal beres kayak gini-gini. Nanti kan kedepannya begitu udah jadi atau apa, perlindungan hukum dan kepastian hukumnya gimana? Akhirnya tidak sedikit yang nggak mau untuk berinvestasi ke Indonesia karena memang di masalah hukumnya yang bermasalah gitu. Jadi ya selama 10 tahun ini walaupun Mahfud MD bilang dia sempat jadi Menko Polhukam, menjadi anggota kabinetnya Joko Widodo, tapi Profesor Mahfud MD dan Renal Kasali akan profesional, di mana
mengatakan salah bukan karena pembenci atau tidak kebagian jatah apapun, karena pengen profesional. Salah dibilang salah, benar dibilang benar. Kalau pembenci, kalau bilang mau salah mau benar, ya itu terus disalahkan gitu kan. Tapi kalau mereka ingin menyebut profesional, salah bilang salah, benar bilang benar. Jadi ya semoga lah dengan cita-citanya Prabowo Subianto pengen memajukan pertumbuhan ekonomi 8% ini, semoga kepastian hukumnya lebih jelas. Jangan sampai para investor kayak kemarin aja kan, Apple, NVIDIA malah ke negara tetangga, investasinya lebih besar daripada Indonesia, gitu kan. Berarti kan ada apa dengan Indonesia? Ya, semoga Indonesia bisa lebih baik lagi ya dengan Presiden Pak Prabowo ini. Dari tokoh-tokoh barusan ini ya, secara objektif bagaimana mereka memiliki pengalaman bahwa carut-marutnya ekonomi Indonesia turun itu karena emang kepastian hukum dan korupsinya ya terlalu amburadul katanya. Yuk tanggapi video tersebut di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa untuk like dan share video ini, dan buat sobat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.